begitu bagaimana ketika itu Pak Michael kemudian, oke saya tetap terjun ke dunia pertanian begitu? Ya, jadi saya itu makanya saya melakukan pendidikan tentang pertanian. Mhm, Saya ingin mengubah mindset petani. Saya terjun pertanian, yaitu namanya itu suatu anugerah ya. Saya mhm, punya mhm, pemikiran, konsep-konsep mhm, yang cocok di pertanian. oke, Waktu itu saya mempunyai konsep, saya tidak melihat harga lah. mhm, Harga itu nggak bisa saya mengatur oke, harganya minta tinggi dan sebagainya, tidak. mhm, Tapi saya bisa mengatur produksi saya itu tinggi. oke, Yang itu yang saya belajar, cari informasi-informasi kemanapun ya, mhm, bagaimana saya tanam cabai, mhm, cabai ini yang terbaik, produksinya tinggi. mhm, Dengan harga murah pun kita tidak rugi, mhm, ya kan itu, oke, karena ditumpangi oleh produksi yang tinggi. mhm, Ya ini sudah rendah, produksinya rendah, itu ambruk lah. Tapi ketika saya selalu mencari berbuat bagaimana produksinya tinggi, sehingga itu harga itu nomor sekian. oke, Nah, makin banyak untung ketika tinggi, harganya naik. mhm, Jadi saya konsepnya itu produksinya bagai tinggi. Bahkan saya semangka, ya, wah ini benar-benar aneh gitu ya. mhm, Semangka saya itu ada yang 20 kilo ya, satu pernah ya? semangka Iya, 20 satu kilo, 20 oke, kilo. Bahkan kuning, mhm, kuning itu biasanya paling tinggi 4 kilo. oke, Itu ada yang 25 kilo. Jadi kuningnya itu mhm, muaneh. Itu saya waktu itu saya diberi obat oleh mantan Kapolda Jatim Pak mhm, Herman. Pak Michael, ini kan Ciputra dulu, Putra Ciputra kan, obat mhm, Ciputra itu untuk membesar. Ini saya punya teman, saya dikasih obat untuk menumbuhkan tanaman. mhm, Ini ada contohnya, dipakai dulu, dicoba. Saya coba gitu ya, ada 3 botol gitu ya. Saya coba di dalam air, mhm, buat dalam air karena semangka. Waduh, buahnya itu kuning itu bisa 25 kilo. Tapi nggak ada yang mau beli karena kebesaran. Siapa yang mau beli ya? Orang beli kan 4 kilo, 5 kilo. oke, Itu besar-besar mhm, itu. Saya selalu sering menyelidiki mhm, mhm, pertumbuhan itu. Karena pernah ya rusak pun pernah semua mhm, 5 hektar. mhm, Karena saya eksperimen oke, tentang perobatan. Kalau saya itu sekalian saya all out apa ya? Ketika nyoba ya full gitu ya, enggak mhm, resiko, oke, enggak memikir resikonya. Kalau orang kan dicoba mhm, dulu, saya oke, enggak langsung praktek. oke, Pernah 5 hektar itu habis semua. wow. Kan Bagaimana waktu itu. itu ketika hancur atau 5 hektar rusak? Ya Langsung itu stres? kebetulan Mhm, rusaknya itu kan masih kecil. oh, Jadi yang rugi saya rugi bibit saja. oh, Langsung saya ganti. Kan oke, itu. Nah, saya selalu membuat mhm, inovasi-inovasi sehingga saya dikatakan di pertanian itu sukses. mhm, Nah, jadi mencoba tanam padi, tanam apa, saya praktek padi di depannya air itu ya. mhm, Nanti saya akan cerita mengenai kenapa saya punya air itu iya, kan. oke siap, Itu air itu mhm, cukup besar itu. Itu saya coba di oke, situ padi, mhm, wah bukan main. Wadinya petani-petani itu senang mhm, dengan hasil produksi saya. Lain itu, gitu kan. Jadi saya itu enak untuk petani-tani seperti oke, itu, makin lama berkembang sehingga saya mulai mencoba merintis usaha pertanian, pertanian, oke. toko pertanian. Berarti istilahnya Pak Michael ini learning by doing, ya, belajar sambil jalan Iya, untuk pertanian dan nothing tulus, istilahnya nggak peduli mau apa yang penting saya lakukan begitu ya? ya, ya memang belajar awalnya Iya, dasarnya itu oke, belajar, kakak saya kan tani, mhm, ya belajar di mhm, situ. mhm, Saya belajari bagaimana perobatannya, bagaimana mhm, apa kelemahan-kelemahannya itu oke, belajar kita. Terus kita ngembangkan mengenai perobatan yang baru-baru, oke, pupuk yang oke, baru-baru kita kembangkan kan itu kan. oke, Saya eksperimen jeruk mhm, di daerah selatan Karetan. mhm, Saya beli jeruk 2 hektar oke, tanaman. Dari tanaman yang enggak jelek saya rawat. Saya coba begitu ya. Wah, buahnya itu lain. Besar-besar ya. mhm, Kalau kita mau makan enggak usah kompas. Langsung dipegang krek kayak rambutan itu. Langsung ngambilin satu-satu makan. ah, Udah besar itu kan. Saya kirim Pak Herman waktu itu Kapolda Jatim, mhm, saya ngirim jeruk
Pak Michael, ini impor dari mana? Ini bukan impor tanaman saya, kemudian saya bilang gitu kan. Katanya import. Wah, jeruk aku bukan main, saya pikir import. Wah, itu bagus. Cuma di sini itu disayangkan, mereka banyak pedagang tidak menghargai kualitas. Oke, siap. Jadi harganya 500 per kilo, ya 500. Padahal kualitasnya bukan main, rasa itu katanya. Jadi pada saat itu ya saya nggak tanam jeruk, sudah saya rawat jeruknya. Karena ya harganya itu padahal kualitas bagus, rugi. Waduh itu. Jadi banyak yang saya berikan contoh-contoh kepada teman kira-kira. Daripada beli murah, akhirnya kita coba. Jeruknya bukan main. Saya bahkan teman saya Pak Narko itu, iki kok ngalano mbek guru nih ku apa ya nih? Nggak ada yang seperti jeruk saya sampai sekarang pun. Tapi pernah nggak Pak, misalnya ilmunya Bapak tularkan ke yang lain agar mungkin bisa dapat. Sudah kita selalu ngomong kok, cumanya kan mereka kan mikir modalnya besar. Ya kalau untung, kalau rugi kan begitu. Dia tidak mau. Dia lebih baik dengan biaya minim bisa untung bagaimana? Kan itu. Ini yang untuk mengubah mindset ini yang susahnya dari situ. Tidak mau spekulasi memikirkan kualitas. Dia pokoknya untung. Untungnya berapa, sedikit pun yang penting untung kan itu. Kalau saya kan enggak, bagaimana bisa untung banyak? Dan juga berinovasi ya Pak. Untung banyak, modalnya memang harus berani banyak kan itu. Saya inovasi itu yang nanti kita akan berikan motivasi kepada petani. Saya ikut membanding kalau modalnya tambah segini dengan gunakan ini, hasilnya segini. Itu bisa. Padahal kalau kita melihat ke Jepang, petani mereka juga perlu dengan inovasi Pak. Kadang kan kalau kita lihat ada semangka kota, semangka bentuk love dan segala macam, itu kan satu nilai plus bagi sebuah negara. Dan kalau Banyuwangi bisa seperti itu, mungkin menghasilkan satu entitas baru dalam pertanian, wah bisa melambungkan nama Banyuwangi Pak tentunya Pak. Ya seharusnya begitu. Banyuwangi banyak pinter sebenarnya. Namun kenapa Pak? Kayak nggak ada yang support, pemerintahnya nggak support. Wah ini nyenggol ya. Ya ada, mulai ada dirintis oleh Bupati mengenai jagoan tani. Tapi sasarannya saya pikir bukan ke sana sasarannya hanya. Ya untuk ikut lomba-lomba biasa begitu ya. Tidak ada yang kita mau mendukung, support mengenai teknologi ini, support supaya semua itu bisa melakukan. Petani itu bisa melakukan. Itu masih belum ada di sini. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan Pak Michael bisa membuat petani Banyuwangi mau berinovasi, bukan cuma mikir soal untung ya Pak ya, inovasi begitu ya. Banyak dan petani Banyuwangi, mohon maaf, itu merasa pinter karena keluarga keturunannya dulu, ya nenek-neneknya itu sudah ahli petani. Jangan ngajari bebek berenang, itu kan selalu kan begitu. Saya sudah ahli taninya, diomongin nggak mau, ngengkel. Teknologi yang membuat produksi tinggi itu dia nggak percaya. Karena kebiasaan, berdasarkan kebiasaan. Itu yang saya ingin mau merubah dengan aturan-aturan, tetapi bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Itu yang kita akan berusaha menerapkan di situ. Bisa, di tempat lain bisa produksi tinggi, kenapa kita tidak bisa? Harus bisa. Iya. Karena ya betul kata Pak Michael bahwa teknologi selalu berkembang. Kalau kita nggak bisa mengikuti teknologi, ya Banyuwangi akan selalu terbelakang ya Pak. Iya. Hanya angan-angan saja. Betul, hanya mimpi yang tidak terwujud begitu. Karena pertanian, bagaimanapun juga kita tahu bahwa tidak cuma di Indonesia, di semua negara pertanian itulah hal nomor satu. Karena kalau ya as we know, kita tahu bahwa kalau pertanian sebuah negara anjlok atau hancur, ya berdampak juga pada perekonomian dalam sebuah negara. Nah, Pak Michael, sampai sekarang berarti Anda masih terus berkecimpung dalam pertanian? Saya enggak, karena saya ngurusin rakyat, ngurusin pertanian ya rugi terus, saya enggak ada yang ngurus. Jadi ini loncatnya sekarang masuk ke ranah politik. Ya, jadi tani itu harus diurus sendiri. Kalau enggak maksimal hasilnya. Kebanyakan kan petani itu kan bukan miliknya petani, miliknya orang lain. Orang lain jadi bos, diam aja, yang penting ada setoran hasil. Kalau petani semua ngikutin teknologi, dia tidak mau menjual lahannya. Sekarang ini dia menjual lahannya jadi buruh taninya. Nah, itu. Seharusnya bisa mencari teknologi yang handal, yang baik untuk meningkatkan produksinya. Saya jamin petani tidak akan menjual lahannya.
Itulah saya sering berteriak-teriak. Ya, kalau kita mau menyelamatkan rakyat, utamanya petani, pemerintah harus turun tangan yang serius memikirkan petani, sehingga tanah-tanah di Banyuwangi ini tidak terjual kepada orang luar Banyuwangi. Percuma nanti kita teriak-teriak yang punya tanah-tanah Banyuwangi ini bukan orang Banyuwangi, orang Surabaya, orang Jakarta, orangnya banyak duit. Itu yang saya dengung-dengungkan, dan saya akan berusaha menuju ke sana supaya petani semua tersenyum gitu. Jadi semacam dilema juga ya Pak ya, ketika tanah kita tapi yang punya adalah orang Banyuwangi begitu. Bukan di luar Banyuwangi yang punya. Oke Pak, kembali ke pertanian. Ada satu ungkapan bahwa kalau dalam bertani beda tangan beda hasil. Percaya bahwa dengan itu? Ya beda tangan beda hasil. Memang, tapi kalau caranya sama ya hasilnya sama, walaupun tangannya berbeda. Yang persoalnya tangannya ini yang kadang-kadang keminter, tangannya ini ada yang keminter, ada yang apa gitu kan. Bukan masalah beda tangan. Kalau caranya sama, tangannya siapapun nggak bisa dong. Berarti ini bagaimana dia cara tanam yang benar ya Pak ya. Walaupun berbeda, kalau sesuai pasti akan hasilnya dapat bagus ya. Yang pasti itu harus perhatian. Tanaman itu perlu disayang. Saya dulu tanam itu karena berhasil. Saya setiap pagi itu kadang-kadang berdoa di situ di pohon-pohon itu. Mudah-mudahan tanaman saya ini sajak ngomong gitu ya. Saya nyiram sendiri apa. Ya, setelah saya nggak pernah saya coba tani kan, nggak pernah untung saya. Sekarang ini, walaupun saya suruh caranya seperti ini, tapi tetap nggak bisa untung. Karena bukan saya yang nangani sendiri, saya hanya perintah. Butuh perhatian ya Pak ya. Betul-betul diurus. Ya saya kepingin kan petani-petani yang kecil itu jangan menjual tanahnya. Saya ingin membantu itu produksinya tinggi. Ini loh. Karena dengan kita tangani sendiri itu pasti berhasil. Betul. Satu mindset yang perlu dirubah bagi Anda para petani di Banyuwangi, jangan dijual tanahnya, ingat ya. Oke Pak Michael, kemudian dari petani dan Anda sekarang punya usaha yang orang sudah tahu, AIL. Bagaimana ceritanya Pak? Ya, jadi gini, saya kan berhasil tanam-tanam, terutama saya tanam di desa saya, Desa Badian, Desa Karangbendo, desa-desa sekitar lah ya, yang dekat-dekat kan banyak. Saya tanamin semua lahan-lahan yang belum ditanami semangka. Kan itu. Akhirnya saya mulai meningkat jadi pengusaha, punya duit dan itu kan. Ketika pengusaha saya dekat dengan Bupati Ratna. Kan Bupati Ratna itu ya saya dekat dengan saya, tapi saya tujuannya ingin tahu lah, ingin menyampaikan itu rakyat yang susah. Ini apa menyampaikan karena yang punya kebijakan kan Bupati. Ya, saya dekat dengan Bupati itu, saya bukan mengejar politik, saya tidak mengejar usaha, cuma saya kepingin menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat, kan itu. Akhirnya suatu ketika saya karena akrab sama Bu Ratna ngobrol-ngobrol, Bu Ratna katakan orang Banyuwangi itu loh, padahal potensi wisata Banyuwangi ini bagus, tapi orang Banyuwangi nggak ada yang bisa ngelola wisata. Yuk, saya kepingin kan di Bali itu kan banyak wisata, berapa orang Bali itu kaya karena wisata. Makanya Banyuwangi mau diterapkan, tapi orangnya yang ngelola wisata itu nggak ada, itu loh, nggak ada yang bisa. Saya mau buat ya, saya bilang tantang gitu. Kalau kamu buat pinter kamu, kalau bisa. Jadi mendapat tantangan begitu. Akhirnya saya buat kemana? Ke AIL, karena wilayah saya, daerah kelahiran saya menuju ke sana. Saya konsepnya waktu itu ya, karena saya tani, itu agrowisata. Saya punya konsep agrowisata di situ. Saya di AIL itu sebelumnya ini kan segala macam tanaman ada. Ada jeruk, ada manggis, ada durian, macam, semua konsepnya agro. Soalnya ada yang cocok jeruk, nggak cocok dan sebagainya itu. Saya itu dan kolam renang. Lah AIL itu paling rame loh dulu itu. Pak Banyuwangi ini paling ramai dulu. Kalau hari raya itu nggak ada yang ngalahkan AIL. Yang datang 20.000 per hari. Wow. Dapat banyak saya. Nah, itu mengelola AIL begitu deh. Saya kelola AIL tahu. Terus saya ngembangkan. Karena di AIL itu kalau musim hujan, depannya itu banjir terus. Orang masuk ke AIL
Ketika hujan nggak bisa pulang, sepeda motornya itu kedelep di situ sampai ke lutut. Saya ngomong bupati, gimana ini? Saya mendirikan wisata, tapi kalau dia temu hujan-hujan terus, kalau Desember waktu Natalan tahun baru kan rame-ramenya. Kalau hujan orangnya nggak mau. Bupati nggak bisa ngatasin. Karena ada bandara kan, bangun bandara saat itu. Kan mulai saat itu kan nggak boleh air masuk ke area bandara. Sedangkan bandaranya tidak mempersiapkan luberan air itu dibawa kemana? Tidak ada, sampai sekarang pun tidak ada. Kita protes. Dulu kenapa tidak memikirkan itu? Luberan air yang tidak bisa masuk ke bandara itu dibawa kemana? Airnya lari ke jalan. Sedangkan tanah di depan air kan 1,5 meter di atas jalan. Jadi tanah-tanah dari sawah itu lari ke jalan sampai 1 lutut. Pasti bagian tenggelam. Kan itu. Bagaimana caranya? Akhirnya ya sudah, saya nekat. Saya beli tanah di depan air. Untuk apa? Untuk penampungan air. Supaya air itu yang itu ditampung dulu, saya keluarkan dikit-dikit, saya bagi. Saya akan nyiapkan pompanya. Kan itu. Di samping itu wisata air. Akhirnya saya izinkan untuk untuk wisata air. Masyarakat sudah mau untuk wisata air kan itu kan. Saya beli di sana beberapa hektar. Ketika saya mulai gali, ada pasirnya. Sehingga dapat rezeki. Ya ada pasirnya saya gali, ada pasirnya saya jual. Gitu kan. Dapat Dewi Fortuna yang gak disangka-sangka ya Pak ya? Iya, jadi saya bukan penggali pasir. Saya itu untuk menyelamatkan banjir-banjir yang setiap tahun itu banjir. Saya cari lokasi yang untuk penampungan air ketika hujan banjir. Dan juga untuk wisata pemancingan. Ya, di situ. Nah, akhirnya ada pasirnya. Banyak orang nawarkan ke saya. Karena apa? Saya kan beli mahal. Dia punya setengah, bisa beli 1,5 hektar. Akhirnya ditawar-tawarkan. Saya ada pasirnya, ya beli, saling menguntungkan gitu loh. Akhirnya saya jadi terkenal penggali pasir. Di situ. Tapi tetap kita konsepnya itu nanti penampungan air. Sekarang ini tanyakan kepada masyarakat Badean, ada banjir nggak? Nggak ada, karena tanah saya jadi korban air masuk ke sana. Bahkan pernah jebol itu pagar saya, kan saya pagar, roboh karena tidak mampu nampung air. Udah ada hujan itu aja saya yang disalahkan kadang-kadang. Oh ini air luber karena air. Lah kalau nggak ada saya tenggelam itu malah. Kan itu, saya nampung berapa hektar itu, khusus saya korban. Kalau saya buatkan sawah, saya menghasilkan, dan saya tidak mau air masuk ke sana kan. Saya buang aja ke jalan. Mau apa? Kalau kita mau egois kan. Oh egois. Saya buang aja, saya jadikan sawah. Lah saya berapa pendapatan sawah? Tapi kan saya korbankan untuk penampungan. Tapi kadang-kadang masyarakat yang nggak seneng, namanya nggak seneng, selalu ngomong nggak reklamasi. Mau direklamasi pakai apa? Wong itu penampungan air. Saya reklamasi, saya nggak mau air masuk ke sana. Dan pasti air itu akan menenggelamkan desa saya. Orang kan nggak tahu. Karena namanya nggak benci ya sudah. Mau ada kesalahan diungkit-ungkit. Padahal kita itu korban itu berapa hektar itu yang saya tanemin. Bukan. Tapi istilahnya sudahkah ada solusi sampai dengan sekarang Pak untuk mengatasi hal itu? Yang misalkan gini, tanah Pak Michael jadi korban itu sebagai penampungan air begitu. Adakah sudah istilahnya? Ada, ya tunggu duit dulu dong. Saya ini bukan orang yang punya duit, apalagi saya tidak bekerja sekarang ya. Selama saya dunia politik 2012, saya nggak bekerja lagi loh. Saya ngurusi rakyat, ngurusi politik. Ya, apalagi sekarang jadi DPR, full 100% saya tidak bekerja. Saya ngurusin rakyat terus setiap hari. Orang kan tidak tahu, tapi tetap saya ketika namanya nggak seneng, saya selalu diserang-serang begini-begini. Saya ada keinginan, siapa sih tidak ingin untuk membentuk yang bagus kan itu. Yang tunggu dulu, apalagi mulai 2019 kena COVID. Air itu mulai sepi, itu kan COVID, kan tidak boleh buka. 2019 sampai sekarang. Duitnya siapa? Saya ini nggak nyetak duit, apalagi tidak bekerja. Tapi saya punya keinginan untuk mengubah. Saya cari investor. Ya, tapi investor masih belum ada lah. Ada yang mempengaruhi. Bahkan saya dikasih tahu orang pinter.
AIL itu ada 6 dukun yang mengganggu supaya AIL itu tidak laku, supaya AIL tidak ada investasi, supaya AIL tidak ramai. Ada 6. Bahkan ketemu di CCTV, waktu itu malam ada perempuan nabur-naburkan beras kuning gitu ya. Bukan main. Wah, orang mengganggu saya nggak tahu kenapa, padahal saya itu nggak mengganggu mereka. Ada beras kuning, ketemu ya CCTV, cuma gelap, orangnya nggak jelas. Kan itu kan.